Dari PP 27 tadi, kemudian secara teknis di Permen 33 tahun 2021 tentang salah satu babnya itu adalah tata kelola pengawasan kapal perikanan. Nah, di dalam pasal-pasalnya itu ada terkait dengan penanganan kasus awak kapal perikanan. Ini saya tidak yakin suara saya masuk ini. Masuk, Benny, masuk tahu Benny. Masuk, Benny. Jelas. Pada pasal terkait dengan penanganan kasus awak kapal perikanan tersebut, itu amanatkan di kami di DJPD ini diamanatkan untuk melakukan fasilitasi penanganan kasus awak kapal perikanan. Konteksnya itu adalah fasilitasi, seperti yang Pak Moderator sampaikan tadi, bahwa pada dasarnya yang mempunyai tugas pokok untuk melakukan penanganan kasus awak kapal perikanan, awak kapal penanganan kasus tenaga kerja itu adalah teman-teman dari Kemenaker ataupun Disnaker. Nah, di sana mereka mempunyai fungsi yang paling sederhana itu adalah fungsi mediasi. Nah, kami di perikanan ini tentunya tidak akan melampaui fungsi dari teman-teman dari ketenaga kerjaan, sehingga kami hanya mengambil peran memfasilitasi penanganan kasus awak kapal ini. Namun harapan kami itu dengan kami mengambil peran fasilitasi ini dapat juga membantu yang selama ini teman-teman ketenaga kerjaan belum menjamah dunia perikanan, terutama perikanan tangkap ini, kami dapat mengisi dengan jalan memfasilitasi. Dan sejauh ini sudah berjalan dengan baiklah peran yang kami lakukan ini. Nah, adapun terkait dengan kebijakan di pengawakan kapal perikanan ini itu adalah untuk memastikan terlindunginya awak kapal. Itu sudah pasti. Kemudian memastikan awak kapal memperoleh ataupun memiliki kompetensi yang sesuai untuk bekerja di kapal. Nah, ini nanti dampaknya ke masalah kompetensi ini, masalah kecocokan kerja nanti di dunia industri, dunia usahanya, di kapalnya sendiri. Kemudian memastikan dan menjamin keberlangsungan usaha oleh pemilik kapal. Artinya kan pemilik kapal ini pasti mengharapkan hasilnya bagus, ikannya banyak, bermutu, nilai jualnya tinggi, dan mendapat keuntungan. Nah, untuk mencapai itu tidak hanya menggunakan sarana kapal dan alat tangkap, tetapi juga menggunakan awak kapal yang bagaimana, yang dapat menjamin keberlangsungan usaha. Nah, itulah kenapa kebijakan perlindungan awak kapal, sertifikasi dan standarisasi awak kapal ini menjadi perhatian di sektor perikanan tangkap. Oke. Saya lanjutkan. Nah, instrumen pokok dari perlindungan awak kapal itu sendiri itu pada dasarnya ada dua terkait perlindungannya, Pak. Namun sebelum adanya hubungan kerja, perlindungan awalnya itu adalah di kompetensi, di sertifikasinya. Namun pada saat proses pembentukan hubungan kerja itu adalah perjanjian kerja laut dan jaminan sosialnya. Ini adalah dua instrumen yang menjadi pokok pegangan kita di perikanan untuk melakukan fasilitasi penanganan kasus. Di mana di dalam PKL itu sendiri memuat tentang dasar-dasar penempatan awak kapal. Bagaimana upah, kompetensinya, umur, akomodasi, makan dan minum, dan sebagainya itu ada di PKL. Kemudian PKL ini juga sebagai bentuk ikatan antara pemilik kapal dan awak kapalnya, entah itu nakoda maupun ABK. Ini
PKL ini adalah bukti awal untuk hubungan kerja. Nah, untuk di penanganan kasus ini adalah sebagai bukti kunci. Jadi setiap kasus ABK itu awalnya kita memfasilitasi itu adalah adanya PKL. Oke. Kemudian data dukung dalam penyelesaian sengketa, ya ini yang tadi saya sampaikan sebagai bukti, ini barang bukti PKL ini, bukti otentik yang mana dapat kita rujuk untuk klaim-klaim yang diajukan oleh para pihak, baik itu korban maupun terlapornya. Oke. Kemudian PKL ini saat ini kondisinya diterapkan untuk kapal yang berukuran lebih daripada 5 GT. Adapun kebijakan masa transisi, kewajiban menggunakan itu sampai dengan 2024 Februari. Itu masa transisinya. Nah, kemudian di dalam PKL itu sendiri juga memuat tentang jaminan sosial. Nah, jaminan sosial inilah yang nanti pada dasarnya itu sebagai backup dari pemilik kapal. Karena ada di Permen 33 itu menyatakan kewajiban dari pemilik kapal itu adalah untuk memberikan santunan kepada korban. Nah, santunan ini semestinya dengan adanya PKL yang memuat jaminan sosial, dalam hal ini adalah asuransi, itu menjadi backupnya, sehingga pemilik kapal tidak mengalami kerugian yang besar dalam hal santunan. 5 GT itu cuma satu orang. Iya. Itu yang menjadi kewajiban pemilik kapal. Kemudian 1-2 untuk yang menyelenggarakan sumber-sumber dari jaminan sosial ini bisa oleh BUMN, bisa juga oleh swasta. Silakan saja yang mana dapat memberikan manfaat yang lebih baik, kami sarankan untuk dipergunakan. Oke, kemudian di aturan-aturan pelayaran itu sendiri. Nah, nanti kemampuan daripada coverage asuransi ini, jaminan sosial ini, itu pasti disesuaikan dengan besarnya iuran atau premi. Nah, semakin besar premi itu tentu coverage dari santunan itu akan semakin besar. Apakah sesuai atau tidak dengan peraturan yang ada selama ini. Nah, itu sementara pengantar terkait dengan perlindungan awak kapalnya. Kemudian saya akan masuk ke dalam layanan pengaduan awak kapal. Ini WA Center yang dapat kami kembangkan sampai dengan saat ini, dan mana semua orang bisa mengakses ini. WA Center, kalau hal sederhananya saja sekarang itu WA Centernya ini, kalau bapak-bapak ibu sekalian di chat di WA tes gitu aja, atau ketik grup apa aja, nanti ada balasan berupa link pengaduan seperti QR code di bawahnya ini, link pengaduan di awak kapal ini. Nah, bapak bisa isi nanti linknya itu kalau terjadi pengaduan. Nah, adapun isi dari link pengaduan itu seperti ini. Nah, di sini berupa ada data pelapornya, data objek pengaduan. Objek pengaduan ini adalah yang kami maksudkan adalah korban. Nah, data pelapor yang melaporkan itu siapa saja boleh. Korban dalam hal ini awak kapal ataupun pemilik kapal boleh. Kemudian LSM atau NGO, serikat pekerja atau agen, ataupun asosiasi-asosiasi lainnya di sektor perikanan tangkap, silakan.
Oke. Kemudian di data objek pengaduan ini si korbannya, data korbannya itu didetailkan, ada muatan namanya, nicknya, kemudian alamat korbannya. Nah, kenapa kita sebutkan objek di sini? Karena orientasi di lapangan pada saat ngomong korban pasti ke ABK, ke awak kapalnya. Padahal ada juga yang sempat kami tanganin itu, korban itu adalah pemilik kapal. Oke, nah ini datanya bisa diisi, data objek pengaduannya, kemudian di data terlapornya, siapa yang terlapor di sini. Nah, kalau kebiasaan dari apabila korbannya adalah ABK atau awak kapalnya, maka terlapornya adalah pemilik kapal atau agennya. Oke, ini datanya bisa diisi. Kemudian di samping itu kita juga di sistem ini ada identitas kapal yang mana korban itu bekerja ataupun kapal yang mana dimiliki oleh pemilik kapal atau yang diageni oleh agen. Nah, data-data kapalnya diisi. Kemudian kepemilikan dokumen awak kapal. Nah, si ABK yang biasa pada umumnya kita ketahui sebagai korban ini, dokumen apa sih yang dimiliki? Dari buku pelaut perikanannya sampai dengan keanggotaan serikat pekerja. Kalaupun ada salah satu dari di sini itu jadi lebih baik. Oke. Kemudian apa yang diadukan? Kematian kah atau sampai dengan masalah perbekalan, makan minum, silakan, dan hal-hal yang lainnya. Itu dipilih, kemudian didetailkan, ditulis apa keluhannya, pengaduannya. Oke, selanjutnya baru dikirimkan. Nah, kenapa kami mengambil peran dalam hal memfasilitasi kasus awak kapal ini? Tadi di samping tadi Bapak moderator menyampaikan, perikanan itu punya punya kans, punya peran di dalam permasalahan tenaga kerja, khususnya awak kapal ini. Kenapa saya bilang begitu? Pertama, sarana produksi kapal sebagai sarana produksi, kemudian pemilik kapal sebagai operator ataupun stakeholder yang berusaha, pengusahanya, itu perizinan teknisnya itu ada di perikanan. SIUP-nya, surat izin usaha perikanan, kemudian CP-nya, surat izin penangkapan ikan ataupun kapal pengangkut ikan, itu ada di perikanan yang menerbitkan. Nah, secara tidak langsung itu menunjukkan kita melakukan intervensi ke teman-teman pemilik kapal, pelaku usaha ini. Apabila kasus-kasus ini tidak ditangani, tidak diselesaikan, entah itu secara musyawarah mufakat ataupun sampai mungkin ya parahnya itu sampai ke PHKI, itu bakal menjadi pertimbangan kami secara administrasinya, SIUP-CP tadi. Kemudian secara teknis di lapangannya, kami juga memiliki tim kesiap bandaran di pelabuhan perikanan yang akan mengeluarkan port clearance-nya, surat persetujuan berlayar. Apabila tidak dipenuhi penanganan kasusnya, itu port clearance-nya nggak bakalan diproses. Nah, itulah beberapa peran yang dapat kami lakukan, libatkan untuk melindungi awak kapal, pelaku usaha juga. Di pelaku usaha, saya lanjutkan slide berikutnya. Ini
beberapa data pada tahun ini yang kami proses sampai dengan Oktober 2022. Adapun base-nya kapal-kapal ini ada di Muara Baru, di Aru, dan di Arapura ini, di Jam-Jaman, Dobo, dan Merauke. Itu sebanyak 16 laporan yang kami tangani. Ada 12 terkait dengan pemenuhan gaji, pengupahan maupun santunan kecelakaan sampai dengan kematian tadi. Kemudian ada 2 kasus terkait dengan perlakuan kasar dan penelantaran ABK. Dan ada 2 kasus terkait dengan PHK. Oke, sampai dengan ini syukur semuanya sudah terselesaikan dengan baik. Nah, sekarang ini ada update dari teman-teman asosiasi pemilik kapal pelaku usaha di daerah Jawa Timur, Mayangan, Probolinggo itu mengadukan ABK-nya, melaporkan ABK-nya. Oke, sekarang tidak hanya jadi trennya ABK yang melapor kasusnya, tetapi pemilik kapal lewat asosiasi melaporkan ABK. Dan jumlah antara laporan oleh ABK kepada kita dengan jumlah kuantitasnya ya, laporan dari asosiasi pemilik kapal terhadap ABK-nya itu jauh sekali. Laporan kami terima itu ada sekitar 600 orang lebih lah yang dilaporkan oleh asosiasi pemilik kapal di Probolinggo. Dan ini ada kerumitan sendiri lah untuk menyelesaikan karena periodiknya lumayan panjang, itu sejak 2016 sampai dengan bulan Oktober kemarin ada laporan yang masuk. Jadi agak ada kerumitan sendiri, dan itu kami coba memfasilitasi untuk ada klarifikasi dari pihak-pihak yang terlapor. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini evaluasi yang selama ini dapat kami sampaikan terhadap kondisi penanganan kasus awak kapal yang sudah berjalan. Pertama itu data kapal, pemilik kapal, ataupun kronologis pengaduan yang disampaikan lewat WA Center tadi itu, ataupun form pengaduan tadi itu tidak lengkap, tidak jelas. Nah, ini menjadi identifikasi permasalahan, itu memakan waktu. Kami menelusurin pemiliknya siapa, kapalnya siapa, berangkat dari mana, surat persetujuan berlayarnya dari siapa, sampai dengan PKL-nya itu bagaimana, itu kami telusurin. Dengan kurang jelasnya data-data kapalnya ini pemiliknya siapa, itu agak ada tantangan tersendiri lah, semakin panjang proses kami menelusurinya. Kemudian kesadaran dan pemahaman awak kapal itu dan pemilik kapal terhadap fungsi dari PKL itu sebagai acuan untuk pengupahan, untuk hak kewajiban, itu masih sangat rendah. Jadi banyak ABK, banyak awak kapal, banyak pemilik kapal itu masih tidak ngerti PKL itu apa, isinya. Ini ditunjukkan dengan asal-asalannya PKL itu dibuat. PKL-nya sudah ada. Saat turun dari kapal, kita tanya berapa upahmu, berapa gajimu, kapan turun kapalnya, sign on, sign out-nya. Jawaban itu pasti berbeda dengan isi PKL. Nah, itu tantangan sendiri. Kemudian kesadaran pemilik kapal terhadap pemberian santunan, sebagaimana yang ada di Permen 33. Kalau hilang organ tubuh, apa saja jenis organ tubuhnya itu sekian persen, sampai dengan meninggal, berapa nilai santunannya itu
itu yang banyak tidak dimengerti oleh pemilik kapal. Mereka biasanya hanya menyampaikan, oh saya sudah mengasuransikan ABK-nya. Nah, nilai antara premi dengan santunan yang mestinya didapat itu ada selisih yang banyak, yang jauh. Bila terjadi kasus ya, itu gapnya sangat jauh sekali, sehingga kembali lagi harus ditutupi oleh pemilik kapal. Nah, mestinya dengan premi awal itu diangkat sedikit, ditambahlah nilainya itu bisa mengcover. Oke. Kemudian jumlah premi di asuransi ini, nah ini yang tadi saya sampaikan, jumlah preminya itu angkanya itu masih minimal. Jadi ABK itu dianggap di premi minimal ini dianggap dipukul rata itu bergaji 1 juta per bulannya, sehingga dengan nilai premi kurang lebih berapa ya, 36.000 apa berapa gitu. Sehingga apabila terjadi kasus, maaf kata ini, kalau meninggal itu tidak bisa mengcover semua sebagaimana peraturan. Nah, untuk mengcover itu selisihnya itu tinggal diangkat berapa, nggak sampai 16.000 15.000 lah, itu ditambah dengan akumulasi 48.000 kalau nggak salah itu premi itu bisa mengcover. Ya, itu artinya penjelasan itu mestinya oleh teman-teman asuransi bisa clear itu kepada pemilik kapal, kepada awak kapalnya ini. Nah, itu yang perlu kita perbaiki ke depan, tantangan-tantangan ini. Nah, di kami itu biasanya melakukan edukasinya, sosialisasi, bimbingan teknis dan sebagainya ke sentra-sentra nelayan, dan masih banyak lokus-lokus yang belum dapat kami jangkau. Oke. Itu semua yang dapat kami sampaikan, dan saya tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada teman-teman plan yang sampai dengan saat ini sudah membentuk Fisher Center ya. Oke, itu Fisher Center sudah banyak membantu teman-teman nelayan dan juga masuk ke kami memfasilitasi pengaduannya dan juga mendukung proses-proses fasilitasinya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.